Shalom warga Yakum, selamat bertemu kembali dalam acara Yakum Fellowship. Bersama saya Purwaningsih dari unit Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum, Semarang. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya hantar untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, kebersamaan kami untuk bersama mendengarkan sabda-Mu. Melalui acara ini, biarlah Engkau memberkati setiap kami, melayakkan setiap kami yang mendengar, yang menyampaikan, supaya kami terus bertumbuh di dalam kebenaran-Mu untuk menjadi pelayan yang setia. Dalam anugerah-Mu Yesus, kami mohon berkati. Amin. Kita belajar tentang subtema melayani atau dilayani. Ayatnya diambil dari perikop tentang permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Markus 10 ayat 35 sampai dengan 45. Saya akan membacakan satu ayat saja dari Markus 10 ayat yang ke-45. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Melayani atau dilayani. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan ini kalau diajukan pada setiap kita, jujur, hampir semua orang menjawab ingin dilayani. Ya, setiap orang ingin hidup dalam kondisi yang nyaman, tidak repot-repot, ingin semuanya beres dan lancar. Setiap orang ingin ada dalam posisi seperti bos. Pun ketika kita memperhatikan di rumah sakit, bukankah demikian banyak pasien dan juga pengunjung, mereka tidak mau repot-repot ketika berobat atau memeriksakan diri untuk ke rumah sakit. Datang, tidak menunggu tidak lama, mereka cepat mendapatkan pelayanan dan cepat pulang. Bapak, Ibu, dan Saudara, renungan kita pada hari ini memberikan warna tersendiri, di mana Yesus mengajak para murid untuk belajar saling melayani. Melayani dalam bahasa Yunani yang berarti diakonein, yaitu pelayanan meja, yang berarti memberi diri menjadi berkat bagi orang lain. Dalam hal ini Yesus memberikan contoh keteladanan melalui pembasuhan kaki, pelayanan pembasuhan kaki, di mana dia menanggalkan jubahnya, melayani para murid, membasuh para kaki para murid, yang itu mestinya dilakukan oleh seorang hamba. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tentang pelayanan ini sebenarnya berangkat dari perikop pertanyaan tentang Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Karena ketika mereka meminta satu permintaan, mengajukan satu permintaan kepada Yesus bahwa mereka ingin duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus. Bagaimanakah respon dari Tuhan Yesus dari permintaan kedua murid itu tadi? Namun Yesus memiliki jawaban tersendiri dari permintaan murid-murid tadi, kedua murid tadi, bahwa kalau mereka ingin mendapatkan kemuliaan, mereka harus melayani. Saudara, permintaan dari Yakobus dan Yohanes ini sebenarnya juga merupakan cerminan dari diri kita. Bukankah setiap kita juga seringkali demikian, ingin dianggap utama dan diposisikan menjadi yang utama? Yesus memberikan keteladanan tentang pelayanan yang harus menanggalkan statusnya. Anak Manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Yesus menanggalkan akan statusnya sebagai anak Allah menjadi seorang hamba. Saudara, mengapakah kita harus melayani? Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu melayani kita. Kalau kita menjadi pengikut Yesus, berarti kita belajar berjalan di belakang Yesus. Berarti kita belajar untuk menghamba, belajar untuk melayani, belajar untuk mengosongkan diri. Semua itu memiliki resiko.
harga diri, keegoisan, kepentingan, status kita menjadi terabaikan. Menjadi hamba berarti menanggalkan status kita. Bukanlah suatu yang mudah. Mengedepankan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Itulah yang Dia kehendaki. Saudara, melayani bukanlah dibutuhkan dari latar belakang seorang yang berpendidikan atau sarjana yang tinggi, atau orang yang pandai di dalam berkata-kata. Tetapi pelayanan ini dibutuhkan dari seorang yang memiliki hati yang penuh kasih karunia, seorang yang memiliki belas kasihan, seorang yang memiliki jiwa yang digerakkan oleh kasih setiap saat. Dan inilah panggilan kita sebagai warga Yakung. Panggilan hidup kita adalah panggilan untuk menjadi seorang pelayan. Panggilan ini teruji pada saat apa? Pada saat kita tidak dihargai dalam pelayanan kita. Pada saat kepentingan, pada saat pendapat kita tidak didengarkan. Apakah kita masih setia di dalam pelayanan kita? Melayani berarti kita mengerjakan apa yang menjadi urusan Tuhan, bukan urusan kita. Maka, mari kita belajar untuk bersama menjadi seorang pekerja yang jangan hanya ingin untuk dilayani, tapi melayani. Apa yang bisa kita pelajari pada hari ini tentang melayani? Yang pertama, kita belajar untuk memberi diri. Memberi diri tentu belajar melayani orang lain, melayani Tuhan, bukan melayani diri sendiri. Yang kedua, bagaimana kita melayani dengan hati. Yang berarti kita menjadi seorang hamba, memiliki hati seorang hamba, seperti halnya Yesus. Yang ketiga, kita belajar untuk seturut dengan kehendak Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak diri kita. Panggilan kita di Yakung adalah menjadi pelayan. Melayani. Itu akan teruji melalui setiap proses yang kita alami setiap hari di dalam pelayanan kita. Salah satu yang menjadi kesalahan kita sebagai seorang pelayan Tuhan adalah tatkala kita tidak bisa membedakan manakah itu yang menjadi kehendak atau keinginan Tuhan atau kehendak diri kita. Jangan menjadi pelayan yang hanya menuntut untuk dilayani, melainkan teladanilah apa yang Yesus sudah teladankan, seorang yang memiliki hati hamba. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh berefleksi sejenak, kami boleh belajar tentang bagaimana menjadi seorang pelayan. Sulit untuk bagi kami ketika kami masih mengedepankan akan kepentingan kami. Saat ini Engkau kiranya mampukan kami untuk belajar dari keteladan ya Tuhan, yang menanggalkan kepentingan, motivasi di dalam pelayanan. Biarlah Engkau mampukan kami untuk kami menjadi hamba Tuhan, memiliki seorang pribadi, seorang pelayanan yang memiliki hati seorang hamba. Berkatilah Tuhan seluruh sivitas Putalia Yakung di mana berada, mampukan kami untuk boleh melayani, menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun Tuhan menempatkan kami. Dalam anugerah-Mu Yesus kami mohon berkat ini. Amin. Demikian renungan kali ini Bapak Ibu Saudara. Semangat melayani, Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat.